gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Haleluya Yesus. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Mari angkat tangan menyatakan. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Shalom saudara-saudara, mari saudara kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh ada di mana kami berada saat ini untuk beribadah kepada Engkau. Kami tahu kami tidak bisa beribadah di gereja, di rumah-Mu karena ada PSBB di mana kami dilarang untuk berkumpul beribadah bersama-sama di dalam satu gedung. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-Mu untuk beribadah dimanapun mereka berada, baik di rumah dimanapun berada Tuhan. Kami percaya biarlah firman-Mu pada hari ini boleh menguatkan setiap jemaat-Mu dalam menghadapi masa-masa sulit. Di dalam masa-masa PSBB yang kedua ini Tuhan, berkati Tuhan setiap jemaat-Mu. Urapi mata, telinga, pikiran, hati jemaat-Mu supaya mendengar firman dengan baik, dengan benar dan melakukannya. Urapi hamba-Mu, Kau taruh kata-kata, Kau taruh firman dan bibir hamba-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudara, jemaat GBI Heart of Christ yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali beribadah secara online. Karena saat ini kita masih di dalam masa PSBB, di mana kita tidak diperbolehkan untuk beribadah di gereja. Tetapi kita tetap harus beribadah untuk memuji, menyembah Tuhan, bahkan dengar firman Tuhan. Ya. Hari ini judul khotbah saya adalah doa. Lanjutan dari yang kemarin, doa orang yang benar. Hari ini kita belajar tentang doa dengan iman. Ya. Doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Doa adalah fellowship dengan Tuhan. Apa arti iman? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan dalam doa-doa kita. Jadi dasarnya adalah iman. Jadi kalau kita berdoa dengan tidak mempunyai dasar iman, maka doa kita sia-sia. Ya, iman itu adalah percaya walaupun kita belum melihat. Kalau orang dunia ya melihat dulu, ya terbukti dulu baru percaya. Tapi orang yang beriman adalah percaya dulu, baru melihat. Ya, jadi beda anak-anak Tuhan dengan orang dunia lain. Sangat kebalikan sekali saudara. Yakobus 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan
sangat besar kuasanya. Dalam ayat ini ada 3 bagian yang kita bahas. Yang pertama ada doa orang yang benar. Dan ini sudah kita bahas minggu lalu. Yang kedua, dengan yakin didoakan, yaitu berdoa dengan iman. Yang ketiga, sangat besar kuasanya. Jadi kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang doa orang yang benar, apa itu orang benar. Hari ini, minggu ini kita belajar dengan yakin didoakan atau doa dengan iman. Menurut Yakobus, kuasa doa, jawaban doa, yang selain dibutuhkan orang yang benar di hadapan Tuhan, juga diperlukan doa dengan cara yang benar. Yakobus berkata, tidak hanya orang yang benar saja dalam waktu berdoa, tetapi dengan cara yang benar, yaitu dengan iman. Mengapa sangat penting doa dengan iman? Mengapa iman diperlukan di dalam berdoa? Apakah nggak bisa hanya doa saja? Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saudara, tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Tanpa iman kita tidak disukai Allah. Jika kita berdoa tanpa iman, maka Tuhan tidak berkenan kepada doa-doa kita. Jadi sangat penting sikap kita di hadapan Tuhan harus benar, yaitu dengan iman. Kita baru berkenan. Kalau kita berkenan di hadapan Allah, pasti doa-doa kita dijawab Tuhan, karena kita disukai oleh Tuhan. Sebagai contoh gini saudara, misalnya ada orang tidak suka pada kita, ada orang yang selalu menyerang kita, ada orang yang selalu memusuhi kita, ada orang yang selalu menjelek-jelekan kita, ada orang yang selalu menjatuhkan kita, dan orang itu nggak suka sama kita. Suatu saat orang itu datang pada kita, meminta pertolongan. Terus gimana sikap kita? Dia tiba-tiba datang ke rumah kita, minta tolong, tanpa minta maaf dulu atas kesalahan mereka, tanpa berdamai dulu, bahkan minta tolong. Bahkan caranya pun minta tolong seperti kita yang butuh, saudara. Kira-kira apa yang kita perbuat? Apakah kita membantu mereka atau tidak? Sepanjang tentu pasti tidak. Bahkan kita menemui mereka pun juga malas. Karena orang itu tidak berkenan di hati kita. Orang ini tidak menyukai kita. Dan kita sendiri juga tidak suka mereka. Bagaimana kita bisa menolong mereka? Saudara, mengapa kita nggak suka menolong orang demikian? Karena orang itu masih dalam keadaan tidak mau berdamai kepada kita. Tidak minta maaf kepada kita. Tidak mau berdamai, ya berkawan lagi. Dan kedua, orang itu masih dalam keadaan tidak menghargai kita sebagai teman. Masih sombong, seolah-olah kita butuh dia. Demikian pula dengan doa, saudara. Ketika kita berdoa, kita harus berkenan di hati Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Dengan cara apa? Bertobat. Meminta ampun segala dosa kesalahan kita. Terus merendahkan diri dan mengakui ketidakberdayaan kita. Dan kita mengakui bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup menolong kita. Dan kita harus percaya berdoa kepada Tuhan dengan iman. Saudara, berdoa dengan iman kita bisa belajar dari 10 orang kusta. Kita buka Injil Lukas 17 ayat 11 sampai 14. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Kita lihat ayat 12 dan 13. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Dan mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Saudara, 10 orang kusta ini sangat menderita. Dia banyak kustanya, jauh tubuhnya, dihina, dijauhi orang, dijauhi masyarakat, dijauhi dari keluarga, karena dianggap najis dan sangat menular. Penyakit ini menggerogoti kulit, daging, bahkan seringkali terjadi jari-jari bisa putus, bisa lepas satu persatu. Jadi sangat menderita sekali. Dan dikatakan mereka datang menemui Yesus. Artinya mereka percaya bahwa Yesuslah satu-satunya orang yang dapat menyembuhkan mereka. Mereka datang pada Yesus dan dia berteriak minta tolong. Dan posisi mereka berdiri agak jauh dari kerumunan Yesus, dari Yesus. Mereka menyadari bahwa mereka itu najis dan tidak layak dekat dengan Yesus.
mereka merendahkan dirinya ya, bahwa mereka najis dan tidak layak mendekat kepada Yesus. Maka mereka dari jauh berteriak-teriak. Dan Tuhan Yesus melihat sikap mereka sangat butuh pertolongan dan merendahkan diri. Dia sadar bahwa dia kusta, dia najis, dan dia nggak layak pendekatan. Saudara, kita juga kadang-kadang berdoa tidak pernah merendahkan diri kita. Kita berdoa seolah-olah kita tuh kuat gitu saudara. Tuhan tuh melihat sikap kita berdoa. Tuhan tuh melihat bagaimana cara kita berdoa. Dan cara berdoa kita itu menentukan apakah doa kita dijawab Tuhan atau tidak. Jadi Tuhan menjawab doa-doa kita melihat sikap kita waktu kita berdoa. Ya, mari kita belajar juga di Lukas 18 ayat 10-14. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, pemungut cukai, dia merendahkan dirinya dengan memukul-mukul. Tuhan, ampunilah aku, kasihanilah aku orang berdosa. Dan orang inilah yang dibenarkan Tuhan. Banyak orang seperti orang Farisi. Aku telah pelayanan. Aku telah memimpin ibadah. Aku telah menjadi bagian dari pelayanan gereja. Aku sudah aktif beribadah. Sudah berpuasa, sudah berdoa, baca firman Tuhan. Tidak seperti orang lain, tidak seperti orang itu, tidak seperti orang ini. Saudara, ketika kita berdoa, menyombongkan diri, doa kita tidak didengar Tuhan. 10 orang kusta dengan rendah hatinya, dia berteriak-teriak. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Berteriak-teriak artinya dengan segenap hati. Kekuatan mereka berseru-seru dengan penuh pengharapan. Minta pertolongan Tuhan. Seringkali kita berdoa tidak bergairah, saudara. Kita banyak masalah, apalagi ini ada PSBB kedua, masalah keuangan, pekerjaan, sakit penyakit. Kita sangat butuh Tuhan. Tetapi kita nggak bergairah di dalam berdoa. Kita pikir, udahlah, mungkin ini sudah takdir dan nasib. Tuhan mungkin mengizinkan kita tidak disembuhkan, tidak dipulihkan. Saudara, Tuhan selalu ingin memberikan yang terbaik bagi kita. Menyembuhkan, memberkati. Tapi kita acap kali kita tidak setia pada Tuhan. Tidak mau merendahkan diri kita dalam berdoa. Apakah kita sudah berdoa seperti orang kusta berdoa? Yaitu datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Merendahkan diri di depan Tuhan. Mengakui kesalahan kita, bertobat. Dan berseru-seru dengan pengharapan. Dan berdoa dengan iman. Walaupun 10 orang kusta ini belum disembuhkan, dia percaya dia telah menerima kesembuhan. Ya, Lukas 17 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara, ini iman yang sangat besar. Ketika 10 orang kusta berseru-seru, Tuhan kasihanilah kami, tidak disembuhkan. Apa kata Yesus? Pergilah, tunjukkanlah kepada imam-imam. Untuk apa? Ditunjukkan bahwa kamu sudah sembuh. Sebab orang kusta untuk bisa kembali ke masyarakat harus dilegalisasi oleh imam-imam. Dinyatakan tahir dengan diperiksa oleh imam-imam yang teliti. Ternyata sembuh benar baru dikatakan ini tahir. Dan kembali ke masyarakat, kembali ke keluarga. Yesus berkata, tunjukkanlah kepada imam-imam. Orang kusta ini belum tahir, belum sembuh. Tangannya masih kusta, muka masih kusta, tubuh masih kusta. Tetapi mereka itu pergi sesuai yang Tuhan perintahkan. Ketika di tengah jalan mereka disembuhkan. Ketika mereka di tengah jalan menuju ke imam-imam, mereka sadar, mereka wah sembuh, wah engkau sembuh, wah engkau sembuh. Semuanya sembuh, tidak ada sakit penyakit lagi. Kustanya sembuh total. 10 orang kusta sembuh, tetapi 9 orang yang disembuhkan tidak kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Kadangkala, saudara, kita penuh pergumulan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doa kita, dan kita diberkati, disembuhkan, dipulihkan ekonomi kita. Kita tidak pernah
kembali kepada Tuhan dengan syukur. Justru kita tidak datang ke gereja lagi karena kita sedang diberkati. Kita tidak beribadah lagi karena kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita tidak datang ke gereja lagi karena kita banyak orderan, banyak pekerjaan, banyak omset. Kita seperti 9 orang kusta yang tidak tahu berterima kasih. Ini artinya kita sebagai orang yang bukan sia. Ini hebat sekali. Orang kusta ini dia belum melihat kesembuhan, tetapi dia percaya telah menerima kesembuhan. Pada akhirnya di jalan mereka sembuh semua. Markus 11 ayat 24 mengatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi apa saja yang kamu minta, yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sebelum orang kusta meminta, berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah aku. Dan ketika pergilah ke imam-imam, itu belum sembuh. Tapi orang kusta percaya bahwa mereka telah disembuhkan. Dan di tengah jalan mereka diberi kesembuhan oleh Tuhan. Saudara, di saat kita masuk ke PSBB kedua ini, saudara, kita harus percaya di dalam berdoa. Dengan yakin didoakan. Berdoa dengan iman. Dengan sungguh-sungguh, Pak, saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, saya belum melihat pemulihan, saya belum melihat kesembuhan, saya belum melihat berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Saudara, berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan iman artinya, ketika sudah berdoa kepada Tuhan, saudara percaya bahwa saudara telah menerima apa yang saudara doakan, maka Tuhan akan memberikan. Percayalah saudara, apapun pergumulan kita, tetap percaya, tetap berdoa. Dan saya percaya jawaban doa saudara sedang menuju saudara. Dan saudara sedang menerima jawaban doa saudara. Jangan menyerah, jangan mengeluh. Tetap semangat beribadah pada Tuhan. Dan terus berdoa sampai mujizat itu nyata. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Pada hari ini kami telah belajar firman-Mu tentang berdoa dengan iman. Berdoa dengan iman artinya kita berdoa, kita percaya, kita sudah menerima apa yang kita doakan. Maka Engkau akan berikan kepada kami. Tuhan, kami tidak mau seperti orang dunia, di mana kami melihat bukti, melihat jawaban doa, baru kita percaya. Tapi kami mau percaya Tuhan pada Engkau. Dan kami percaya jawaban doa itu akan datang kepada kami. Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu di GPI Heart of Christ yang sedang memasuki PSBB kedua Tuhan. Mungkin saat ini kami semua sedang mengalami kesulitan-kesulitan, masalah-masalah keuangan, sakit penyakit, keluarga. Tapi kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini dimanapun berada Tuhan. Dan mereka berdoa kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan Engkau menjawab doa-doa mereka Tuhan. Berikan Tuhan jemaat-Mu, berikan kami semua iman kepada Engkau yang sungguh-sungguh. Iman yang melakukan, iman yang benar-benar percaya kepada Engkau Tuhan. Bukan hanya karena percaya tapi juga melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap jemaat-Mu dan setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Jauhkan dari virus corona. Lindungi dengan kuasa darah Yesus. Dimanapun berada Tuhan, Engkau tetap tutup bungkus kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari saudara kita angkat tangan kita. Terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah tercurah atas kita semua, dan penyertaan, pertolongan, perlindungan, penghiburan Roh Kudus tercurah atas kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Haleluya. Amin.